Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Jabra Elite 8 Active dan Jabra Elite 10 TWS yang paling baru yang akan di-launching sama Jabra. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, Jabra itu terkenal sama produk-produk wirelessnya yang keren-keren. Biasanya punya fitur yang bagus, yang lengkap, sound quality yang bagus, desain sama build yang oke, gitu. Dan tentu saja selalu dengan teknologi yang terkini. Nah, kali ini mereka akan launching dua produk sekaligus yang katanya diperuntukkan untuk dua kegiatan yang berbeda. Jabra Elite 8 Active itu katanya buat yang suka sport. Dan Jabra Elite 10 yang nyari fitur lengkap dan yang nyari sound quality. Kita akan bahas secara spesifik kedua TWS ini. Music Lover, yang pertama kita akan bahas Elite 8 Active. Tagline-nya mereka untuk produk yang ini, tasted to be the world toughest earbuds. Jadi katanya ini akan kuat banget Music Lover. Fitur-fitur utamanya Adaptive Hybrid ANC dan Hear True, 6 microphone MEMS, Dolby Audio, Jabra Shake Grip Entire Earbud, IP68 untuk earbuds-nya dan IP54 untuk case-nya. Stable Sport Watch Connectivity, Multipoint Fast Pairing, Swift Pair, Support App atau Jabra Sound Plus, up to 8 hours, 32 hours with case, fast charging 5 minutes for 1 hour, dan yang terakhir wireless charging. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Sedangkan untuk yang Elite 10 atau Elite 10 Music Lover, tagline-nya most advanced earbud with all-day comfort and Dolby Atmos experience. Fitur-fitur utamanya Advanced ANC dan Hear True, 10mm speaker powered by Dolby Atmos with Dolby Head Tracking, Jabra Comfort Fit atau semi-open design, 6 microphone MEMS, Alexa built-in for Android 6 or higher, Siri, Google Assistant, buds-nya IP57, multipoint, fast pair, swift pair, support app Jabra Sound Plus, fast charging 5 minutes for 1 hour, dan yang terakhir wireless charging. Untuk spek dan paket penjualannya, secara umum Music Lover, perbedaan antara Elite 8 Active dan Elite 10 atau Elite 10 ini, drivernya yang Elite 8 itu hanya 6mm, jadi lebih kecil dibanding Elite 10 yang memang 10mm untuk ukuran dynamic drivernya. Daya tahan baterai yang Elite 8 itu bisa bertahan 14 jam untuk buds-nya dan bahkan sampai 56 jam dengan case-nya. Sedangkan yang Elite 10 itu bertahannya 8 jam untuk buds dan 36 jam dengan case-nya. Untuk beratnya juga berbeda Music Lover. Yang Elite 8 itu hanya 5 gram, sedangkan Elite 10 itu 5,7 gram. Yang juga jadi perbedaan, untuk sound teknologinya yang berbeda, untuk Elite 8 itu Dolby, sedangkan yang Elite 10 itu Dolby Atmos. Kemudian dari desainnya, Elite 8 closed, Elite 10 semi open. Nah, yang paling signifikan yang kedua terakhir ini, untuk IP rating. Elite 8 buds-nya itu sudah IP rating 68, sedangkan yang Elite 10 itu IP rating 57. Tapi yang Elite 8 case-nya juga ternyata ada IP rating yang Music Lover, itu IP54. Dan yang paling terakhir, yang sangat membedakan antara Elite 8 dan Elite 10 ini, itu kualitas ANC-nya. Kalau Elite 8, Adaptive Hybrid ANC, sedangkan Elite 10 menggunakan teknologi Jabra Advanced ANC, yang katanya 2 kali lebih baik dari ANC yang standar. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Yang 8 Active sama 10 ini mirip loh Music Lover. Bentuk case-nya sama-sama kotak dengan sudut bulat. Di bagian depan ada tulisan Jabra dan ada indikator lampunya. Charging USB-C ada di bagian bawah. Overall semuanya polos aja sih. Bahan dari plastik, doff,
Ini kalau kita pegang, rasanya dari bahan yang berkualitas. Finishingnya juga kelihatan rapi banget loh Music Lover. Sedangkan cara buka case-nya seperti ini. Di bagian dalam, itu ada indikator lampunya. Untuk bentuk buds-nya, keduanya mirip. Bentuk in-ear tanpa tangkai, yang bentuknya snail atau keong. Yang membedakan bahan dan beratnya. Yang Elite 10 kerasa sedikit lebih berat. Bahannya juga sedikit berbeda. Kalau yang Elite 8 aktif itu kerasa lebih solid dengan bahan seperti karet. Sedangkan yang Elite 10 itu kelihatannya lebih estetik. Dan bahannya juga lebih halus, lebih lebih menarik juga. Terus yang Elite 10 itu kelihatan lebih besar buds-nya dibanding yang 8. Ya mungkin karena Elite 10 itu punya ukuran driver yang lebih besar ya. Itu kan ukuran drivernya 10 mm. Untuk detail desainnya seperti ini. Faceplate-nya ada tulisan Jabra. Ini merupakan bagian navigasinya dengan ditekan bukan disentuh. Gue pribadi sih lebih suka yang seperti ini. Soalnya kalau yang di touch kadang-kadang itu sering nggak sengaja kesentuh. Jadinya kadang-kadang lagunya suka ke pause sendiri gitu. Di bagian atas dan di bagian bawahnya ini ada mic-nya. Dan memang ini kan ada 6 mikrofon. Bagian faceplate-nya punya desain warna yang berbeda dengan shell. Tapi perpaduannya menurut gue cantik. Ya ini yang Elite 10 ya. Bagian shell-nya di sebelah dalam ada copper charging-nya dan ada wearing sensor dan juga ada marking L atau R. Sedangkan untuk yang Elite 8 aktif, desain buds-nya lebih solid gitu ya, lebih nggak macam-macam lah. Mungkin karena memang dia fokus kekuatan gitu ya. Untuk bagian nozzle-nya, Elite 8 aktif dan 10 ini agak berbeda Music Lover. Kalau yang 8 aktif, nozzle-nya itu nozzle pendek, bornya bundar dan agak kecil. Ear tips-nya silikon, nozzle pendek, bor yang standar, dan bahannya kerasa lembut. Sedangkan yang 10 ini yang unik banget Music Lover. Mungkin ini yang bikin desainnya jadi disebut semi open juga ya. Jadi nozzle-nya itu bentuknya segitiga. Bener, segitiga Music Lover. Ear tips-nya sendiri itu bahan silikon, bentuknya lonjong, nozzle pendek, bornya juga lonjong, dan ada seperti filter di ear tips-nya. Buat gua, desain dan build quality-nya ini oke banget Music Lover. Yang Elite 8 aktif itu kelihatan keren tapi juga kelihatan solid gitu. Sedangkan yang Elite 10 keren, desainnya menarik dan lebih fancy gitu. Jadi gua kasih poin yang sedikit agak berbeda tapi tetap tinggi. Yang 8 aktif gua kasih poin 8, sedangkan yang 10 gua kasih poin 8,5. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Menurut gue Music Lover, ini adalah salah satu TWS yang sangat mudah dan cepat untuk connect. Pairing awalnya gampang banget. Begitu kita buka dan keluarin buds-nya, itu bisa langsung connect. Atau kalau memang nggak connect, kita bisa pairing juga secara manual dengan pencet kedua buds-nya dan tahan. Oh ya, ini juga support dual connection. Dual connection itu kayak gini Music Lover. Jadi kita bisa connect langsung bersamaan dengan dua device. Jadi misalnya nih, kalau kita lagi kerja di laptop, sambil nonton film gitu atau dengerin lagu sambil kerja, tiba-tiba ada yang telepon nih, langsung aja kita angkat bisa, langsung nyambung soalnya dua-duanya langsung pairing. Dan yang gue suka, ini bisa langsung kedeteksi kedua-duanya dengan bersamaan. Biasanya beberapa TWS lain juga punya fitur seperti ini, tapi yang gue rasakan, yang Jabra ini kerasa lebih stabil dan lebih lebih gampang gitu connect-nya. Untuk latensinya Music Lover dua-duanya aman banget, gak kerasa sama sekali, sinkron banget antara audio dan gambarnya. Sekarang kita cobain fittingnya. Buat gua nih, fittingnya sama-sama enak untuk Elite 8 ataupun yang 10. Nyaman, bahannya gak kerasa panas, gak kerasa neken, terus isolation sama ceilingnya juga bagus. Bahkan tanpa nyala ANC pun gua ngerasa ini cukup kedap. Tapi memang untuk gua pribadi, ya mungkin untuk kuping gua ya, gua ngerasa yang 8 aktif itu kerasa lebih snug dan lebih pas di kuping gua. Mungkin karena ukurannya yang sedikit lebih kecil kali ya. Tapi anyway overall keduanya juga nyaman banget sih. Salah satu TWS yang gua rasa enak banget di kuping gua. Sekarang kita cobain mic-nya. Ini sampling Elite 8 aktif dan Elite 10. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Jabra Elite 8 aktif. Rekaman mic dari TWS Jabra Elite 8 aktif. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Jabra Elite 10. Rekaman mic dari TWS Jabra Elite 10. Buat gua, kualitas mic keduanya termasuk sangat baik sih. Kerasa netral dan clear bunyinya. Yang membedakan, gua ngerasa yang 8 aktif
sedikit lebih ke kontrol suara mic-nya. Sedangkan yang 10 punya power yang lebih gede. Sebagai catatan, untuk Elite 10 untuk kondisi tertentu mungkin kerasa agak sedikit peak di mid high-nya untuk kualitas mic-nya. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya Music Lover. Pertama-tama, sebelum kita lanjut, gua sangat rekomendasi untuk Music Lover kalau mau cobain 2 TWS ini, pastikan Music Lover install dulu aplikasi dari Jabra, yaitu Jabra Sound Plus. Karena aplikasi ini sangat membantu Music Lover. Music Lover bisa ngatur fitur-fiturnya, bisa customize suaranya, dan Music Lover bisa dapat banyak sekali informasi tentang TWS ini. Selain sound quality-nya, gue juga akan bahas active noise cancelling, hear through-nya, dan apakah ada perbedaan suara antara mode-modenya itu. Sebagai controlling, untuk review gue kali ini, gue menggunakan HP gue aja, ya Samsung A73, kemudian pakai Spotify yang premium dengan kualitas audio yang paling tinggi. Seperti biasa, gue juga pakai lagu-lagu yang ada di playlist gue. Kalau Music Lover pengen tahu, Music Lover bisa lihat di deskripsi nanti playlist apa yang gue bisa pakai untuk nge-review. Kemudian kondisi TWS-nya itu dengan ANC off, hear through off. Jadi nggak ada yang dinyalakan. Kemudian preset dan EQ-nya itu yang standar, yang natural, yang flat semua EQ-nya, dan spatial sound-nya nggak gue nyalain juga. Gue akan bahas dulu dari Elite 8 Active. Buat gua ini arah tuning suaranya, kita bahas tuning suaranya ya, termasuk yang apa ya, cukup balance sih menurut gua. Mungkin kalau kita sedikit dengerin lebih jauh, tuning suaranya itu mungkin lebih ke netral to slightly a little bit bright lah. Bassnya, Music Lover itu bass yang berkualitas. Jadi bukan bass yang berkuantitas ya, yang bumi yang gede, bukan. Ya, tapi dia bass yang berkualitas. Walaupun gitu, tetap bassnya itu deep, tebal, berbody. Tapi tetap gesit dan cepat Music Lover. Impact-nya juga bagus, punchy. Pokoknya untuk kualitas bassnya gue suka nih, yang Elite 8 Active. Untuk bagian mid-nya mungkin agak sedikit turun, tapi dikit aja sih. Gue dengerin vokal masih tetap intimate, tetap clear, tetap jelas, dan tetap tebel loh. Dan yang gue suka, nggak ada rasa sibilance atau peak-nya. Sedangkan untuk treble-nya, ini tipikal yang open, airy, tapi walaupun gitu masih cukup smooth dan nggak pedes di kuping. Untuk tuning suaranya, gue yakin ini akan cocok sama segala macam Music Lover, alias all-rounder. Untuk teknis suaranya nih, yang Elite 8 Active, kelas 2 jutaan, ini gue mesti bilang termasuk yang bagus. Detail, clarity itu dapat banget, ya, jelas banget, mikro detail semua kedengeran. Resolusinya oke, ya, gambar suaranya benar-benar jelas banget, detail banget. Bunyi-bunyi yang kadang-kadang di background itu kita nggak kedengeran, ini jelas banget kedengeran. Soundstage-nya termasuk yang presisi, positioning semuanya sesuai, pas Music Lover. 3D imaging-nya, wide-nya dapat, luas, depth-nya, layering-nya juga ada, height-nya juga oke, kerasa gitu. Buat separasi, kepisah-pisah, aman banget, nggak ada yang numpuk, benar-benar jelas antar instrumennya. Transiennya bagus, responsif, cepet, presisi. Dynamic range juga bagus, suara kecil masih kedengaran dengan sangat jelas, suara keras masih kekontrol Music Lover. Gue pikir mungkin karena headroomnya yang jauh ya, jadi nggak ada rasa kayak pecah atau peak, nggak ada sama sekali. Untuk noise floor-nya, tipikal yang clean, bersih, black background. Kualitas ANC bagus, kerasa kedap, bahkan menurut gue dibanding yang ANC standar, ini kerasa lebih kedap dan lebih bersih Music Lover. Hear through-nya juga bagus, dan di aplikasinya kita bisa atur kadar hear through-nya, ya, dan jelas banget kita bisa dengar suara dari luar. Dan yang gue suka nih Music Lover, antar mode ANC atau hear through ataupun yang di off semua, kualitas suaranya nggak berubah. Beberapa TWS yang gue pernah coba itu antar mode itu biasanya beda-beda. Kadang ada yang lebih gede bassnya, kadang ada treble-nya lebih naik. Kalau yang ini enggak, tetap sama. Jabra memang luar biasa untuk ini. Jadi untuk mode ANC kualitasnya masih sama, hear through masih sama, bahkan yang di off semuanya tetap masih sama. Untuk kegiatan entertainment aman banget. Yang pertama masalah latensi nggak ada, ya, cepet main game, nonton film, mau game yang berat juga aman. Kemudian tuning suaranya juga bagus, cocok banget dengan semua kegiatan entertainment. Dan tentu saja teknis suaranya yang juga oke.
Sedangkan untuk yang Elite 10. Nah, untuk Elite 10 ada sedikit perbedaan musik lover. Kalau yang Elite 8 aktif peruntukannya untuk olahraga. Jadi yang gue rasakan tuning suaranya memang lebih ke arah yang buat sport. Jadi memang kerasa, yang gue notice bassnya lebih gede. Kalau yang Elite 10 secara teknikal ini memang lebih bagus. Nah kayak gini detailnya. Bassnya untuk Elite 10 kuantitas memang gak segede yang Elite 8. Tapi kualitas bassnya beda banget. Lebih cepat, lebih responsif, lebih gesit, dan punya impact juga yang bagus. Untuk midnya sedikit lebih maju dibanding yang 8 aktif. Tapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu gue ngerasa mungkin akan ada yang ngerasa sedikit pedas untuk yang Elite 10 ini. Treble-nya lebih open, lebih airy, jadi lebih extend. Buat gue sih lebih suka treble-nya yang Elite 10 ini. Tapi kan gue memang treble head. Sama seperti Elite 8 aktif, tuningnya gue rasa yang Elite 10 sama juga all-rounder. Bahkan mungkin untuk lagu-lagu yang teknikalitasnya lebih tinggi, kayak lagu-lagu audiophile, yang Elite 10 mungkin akan lebih cocok lagi untuk teknis suaranya. Secara umum, gue mesti akuin Elite 10 memang punya kualitas teknis yang di atas dari Elite 8. Contoh nih, detail, clarity, resolusi itu jelas-jelas memang kelasnya lebih di atas sedikit dibanding yang Elite 8. Soundstage dan 3D imaging yang Elite 10 juga lebih presisi lagi, lebih jelas lagi kepisahnya antar positioning instrumennya. Dan yang paling istimewa menurut gue dari Elite 10 itu separasi instrumennya. Bener-bener gak ada yang numpuk, kepisah dengan sangat jelas musik lover. Karakter tiap instrumen itu bener-bener kayak real banget gitu, kepisah banget. Transient yang Elite 10 gue ngerasa ini lebih responsif, ya, lebih cepat, lebih presisi dan lebih gesit. Dynamic range sama-sama bagus, suara kecilnya tetap jelas banget, nggak ada bunyi yang hilang, nggak ada frekuensi yang hilang, suara kerasnya juga masih sangat kekontrol. Noise floor sama seperti Elite 8 aktif, clean, bersih, black background. Untuk kualitas ANC-nya, nah yang Elite 10 memang beda level musik lover. Yang Elite 8 kan udah bagus tuh dibanding ANC standar, ini udah kedap banget. Yang Elite 10 ini lebih kedap lagi, benar-benar hening banget, benar clean, bersih, dan kedap banget lah pokoknya. Sedangkan untuk hear through-nya, buat gua sih kayaknya nggak terlalu banyak beda sama Elite 8 lah, mirip-mirip. Dan kita juga bisa ngatur dari aplikasi untuk kualitas bunyi yang kita dengarkan dari luar. Sama seperti yang Elite 8 aktif, yang Elite 10 juga nggak ada perubahan suara musik lover. Untuk mode ANC, hear through ataupun off, sama semua kualitasnya. Untuk kegiatan entertainment, Elite 10, gue ngerasa secara teknis ini semua lebih bagus. Main game, karena teknisnya lebih bagus, jadi main game kayak MOBA, mau itu kayak basic attack-nya, skill-nya itu jelas banget. Game FPS kayak PUBG gitu, itu langkah kaki musuh itu kan jelas banget. Jadi enak banget untuk pakai ini di main game. Untuk nonton film, mau kita nonton film action, mau kita nonton film drama, dapet. Apalagi dengan soundstage yang bagus, itu oke banget. Lagian juga karena headroom-nya tinggi dan ada pengaturan EQ-nya juga. Jadi kalaupun kita ngerasa, oh ini kayaknya kurang nih untuk nonton film action, butuh bass lebih gede, kita tinggal atur aja, kita tinggal gedein. Jadi enak banget lah musik lover. Jabra Elite 8 aktif dan Jabra Elite 10 ini akan launching tanggal 3 Oktober 2023. Elite 8 aktif itu akan launching di Tokopedia dan Elite 10 itu akan launching di Shopee. Plus katanya selama periode launching akan ada free Dr. Rock seharga 900.000. Musik lover, ini kesimpulan gue ya. Gue impress banget terus terang sama dua TWS ini. Keduanya punya fitur yang sangat oke dan punya fungsi yang berbeda, tapi benar-benar berguna banget buat fungsinya itu. Misalnya nih, yang 8 aktif kan itu diperuntukkan untuk olahraga dan memang fitur-fiturnya sangat mendukung musik lover. Build quality yang oke, IP rating yang bagus, sound quality yang memang cocok, itu semua hal-hal yang berguna banget untuk kita pakai di olahraga. Sedangkan yang Elite 10 itu cocok banget sama yang fokus sama fitur-fitur, sound quality, kenyamanan, itu juga oke banget. Dua-duanya menurut gua ini sangat-sangat bisa dipertimbangkan musik lover.
price to performance-nya bisa gue bilang ini worth banget. Harganya memang satunya 2 jutaan, satunya 3 jutaan. Tapi kalau ngelihat fitur, ngelihat sound quality, ngelihat desain sama build-nya sesuai. Ya, tapi kan itu pendapat gue Music Lover. Ya kan? Baiknya sih Music Lover kalau ada kesempatan cobain sendiri deh. Audisi sendiri dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!